warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibi Sonia. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia, disingkat MARI atau MA, adalah lembaga tinggi negara dalam sistem-sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan lingkungan, peradilan umum, peradilan agama, peradilan lingkungan, peradilan militer, lingkungan, peradilan tata usaha negara. Hukum Mahkamah Agung meliputi seluruh Indonesia dan kewajiban utamanya adalah menyebabkan pengawasan tertinggi atas tindakan segala pengadilan lainnya Indonesia dan menjaga atau menjamin agar hukum dilaksanakan dengan sepatutnya. Fungsi atau tugas Mahkamah Agung. 1. Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan. 2. Peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan. Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya. 4. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan-perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan. Untuk kepentingan negara dan keadilan, Mahkamah Agung memberi peringatan, teguran, petunjuk yang dipandang baik dengan surat tersendiri maupun dengan surat edaran. Dalam hal kasasi yang menjadi wewenang Mahkamah Agung dikarenakan 1. Tidak berwenang dalam meliputi batas wewenang. 2. Salah menerapkan atau karena melanggar hukum yang berlaku. Ketiga, lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam keadilan itu dengan kelakuan putusan yang bersangkutan. Peradilan umum. Peradilan umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan. Pada umumnya, saat ini peradilan umum diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 atau Lembar Negara Nomor 20 Tahun 1986. Pun kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi biasanya disingkat PT, merupakan sebuah lembaga pengadilan di lingkungan peradilan umum yang kedudukan di kota provinsi setinggi pengadilan tingkat banding terhadap perkara 2 kali yang diputus oleh pengadilan negeri. Kedua, Pengadilan Tinggi juga merupakan pengadilan tinggi pertama dan terakhir mengenai sengketa kesenangan mengadili antar pengadilan di negeri di daerah hukumnya. Ketiga, susunan pengadilan tinggi dibentuk berdasarkan undang-undang dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Pengadilan tinggi terdapat atas pimpinan seorang ketua PT dan seorang wakil ketua PT, hukum anggota perkara dan sekretaris. Nama saya Putri Karinisa, saya akan melanjutkan penjelasan dari Baby. Pengadilan negara adalah suatu pengadilan yang sehari-hari memeriksa dan memutuskan perkara tingkat pertama untuk perkara perdata dan perdana untuk segala golongan yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Peradilan khusus. Peradilan khusus adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang berwenang untuk menangani kasus-kasus tertentu. Peradilan khusus dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah peradilan agama, yang kedua adalah peradilan tata usaha negara, yang ketiga adalah peradilan militer. Peradilan agama. Peradilan agama Islam bertugas untuk memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang terjadi antara orang-orang Islam mengenai hukum perdata yang diputus sesuai dengan syariat Islam. Contohnya, talak, pernikahan, dan warisan. Pengadilan agama. Pengadilan agama adalah lembaga peradilan agama tingkat pertama yang berkedudukan di kabupaten atau kota. Pengadilan tinggi agama. Pengadilan tinggi agama adalah pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Saya Rian Renaldi Guldong. Saya akan melanjutkan hasil dari diskusi kami, yaitu peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara ialah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Mengadili sengketa tata usaha negara, contohnya kepegawaian antara badan atau pejabat tata usaha negara atau administrasi dengan seseorang atau badan hukum perdata atau PT. Adapun tujuan dan fungsi peradilan tata usaha negara, yaitu tujuannya 1. Memberi perlindungan terhadap hak-hak yang bersumber dari hak individu. 2. Memberi perlindungan yang didasarkan kepentingan bersaing individu yang hidup dalam masyarakat tersebut. Adapun fungsinya yaitu menyelesaikan konflik antara pemerintah dengan rakyat. Selanjutnya, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Adapun tugas dan wewenangnya ialah 1. Memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara di tingkat banding. 2. Memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan dan mengadili antara PT UN di daerah hukuman. Selanjutnya ialah peradilan syariah Islam. Peradilan syariah Islam sebagai bagian dari struktur hukum syariah tidak terpisahkan dari sistem hukum syariah Islam yang juga mengalami perkembangan sejalan dengan perkembangan budaya hukumnya. Prinsip-prinsip dasar peradilan syariah Islam yaitu ada 5. 1. Dibentuk berdasarkan syariat Islam. 2. Kedudukannya merupakan sistem kekuasaan negara. 3. Kelembagaannya merupakan simbol syariat Islam. 4. Dilakukan oleh aparat hukum yang beragama Islam. Dan 5. Berfungsi memberi pelayanan berdasarkan syariah Islam, mengawal dan menegakkan serta mengembangkan syariah Islam. Selanjutnya adalah peradilan militer. Peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Adapun peradilan militer meliputi 1. Pengadilan militer, 2. Pengadilan militer tinggi, 3. Pengadilan militer utama, dan 4. Pengadilan militer pertempuran. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya. Dan yang terakhir itu ada peradilan militer. Peradilan militer adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang melaksanakan kekuasaan kehakiman mengenai kejahatan-kejahatan yang berkaitan dengan tindak pidana militer. Jadi, di peradilan militer ini sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama, pengadilan militer. Yang kedua, pengadilan militer tinggi. Yang ketiga, pengadilan militer utama. Dan yang terakhir ada pengadilan militer pertempuran. Jadi untuk pembahasan selanjutnya kalian bisa melihat PowerPoint yang telah kami buat. Sekian presentasi dari video kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan kami mohon maaf.